Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kembali ayat yang kita baca di dalam 4 kali pertemuan ini. Dan kita sekali lagi akan mendasarkan pembacaan kita kepada Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Dan hari ini kita akan membahas sesi yang terakhir, yaitu kita bicara tentang gereja yang berbagi. Mari kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-44 dan 45. Dan ini menjadi dasar kita dalam pembahasan kita yang terakhir di dalam sesi yang kelima ini, yaitu adalah gereja yang berbagi. Ayat 44 dan ayat 45. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, ini adalah salah satu ayat yang kita bisa lihat di dalam kehidupan jemaat pertama, bagaimana mereka bukan hanya sekedar bersekutu, mereka bukan hanya sekedar memberitakan Injil, mereka bukan sekedar menjalankan setiap pelayanan di dalam apa yang mereka perjuangkan, tapi mereka belajar untuk bagaimana berbagi. Dan kita melihat ini adalah satu pelajaran yang perlu menjadi satu concern bagi kita, berbagi terhadap siapa. Kita melihat kita bisa berbagi kepada semua orang, kita bisa berbagi kepada sebagian orang, kita bisa berbagi kepada satu orang. Nah, pertanyaannya bagaimana kita membaca kata berbagi? Nah, kalau kita menafsirkan banyak sekali, khususnya kalau dari gerakan ekumenis atau oikumene, mereka menafsirkan bahwa untuk kata berbagi adalah diberikan kepada semua orang. Diberikan kepada semua orang, tidak peduli agamanya apa, tidak peduli akan background-nya apa, kaya atau miskin, itu adalah sesuatu yang menjadi konsep bagaimana berbagi adalah sebuah tolerance. Tetapi kalau kita mau kembali kepada bagian dalam kitab suci, khususnya di dalam konteks yang kita baca ini adalah satu konsep berbagi kepada saudara seiman. Jadi bukan berarti kita mengatakan bahwa berbagi kepada orang lain itu sesuatu yang tidak diperbolehkan atau tidak biblical, tidak juga, saudara. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau menafsirkan berbagai konteks yang ada adalah kembali kepada konteks waktu itu, atau kita mau menafsirkan dengan membawa konteks kepada konteks sekarang yang istilahnya lebih kepada sebuah sistem tolerance. Kalau kita mau kembali kepada biblical konteks, maka ayat ini sebenarnya berbicara tentang berbagi kepada saudara seiman. Saudara seiman khususnya di sini sesama orang Kristen, saudara. Ada apa dengan sesama orang Kristen? Kita sudah pernah memberikan penjelasan bahwa orang Kristen di zaman itu adalah orang Kristen yang miskin luar biasa. Di mana mereka orang-orang yang miskin luar biasa, di mana mereka punya bisnis adalah bisnis yang sudah disabotase oleh pemerintah. Karena khususnya kita melihat Romawi tidak memberikan akan satu hal, bagaimana Romawi memberikan izin kepada orang Kristen bisa berbisnis dengan orang Romawi atau berbisnis dengan orang Yunani, itu tidak diperbolehkan. Jadi akhirnya orang Kristen berputar-putar hanya untuk apa? Untuk menjadi seorang yang berbisnis dengan sesamanya orang-orang Kristen sendiri. Maupun orang Yahudi yang juga berbisnis dengan sesama orang Yahudi sendiri. Sehingga akhirnya mereka begitu terbatasnya, sehingga karena sesama sendiri, berbisnis kepada sesama sendiri, dan keadaan itu adalah satu keadaan yang sangat-sangat bisa diprediksi bahwa tidak mungkin engkau bisa menjadi seorang pebisnis yang sejati atau bisa menjadi pebisnis yang berhasil. Kenapa? Karena sesamanya miskin. Dan dalam keadaan sesama miskin dan berbisnis di dalam keadaan yang sama, maka mana mungkin bisa salah satu bisa menjadi yang kaya. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang konteks yang perlu diperhatikan, bahwa konteks orang Kristen di zaman itu adalah konteks orang Kristen yang miskin. Dan itulah kenapa pada saat sesama bisa merasakan miskin, sesama bisa merasakan bagaimana mereka saling memiliki pergumulan yang sama, lalu di situ mereka belajar bagaimana sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai komunitas orang percaya,
mereka berbagi terhadap saudara seiman mereka. Itu saudara bisa lihat di dalam ayat 42, ya, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, bertekun dalam persekutuan, dan mereka berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Nah, saudara, maka mereka sangat rutin untuk memecahkan roti dan berdoa, dan bahkan mereka sampai apa? Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya dan membagi-bagikan sesuai keperluan masing-masing. Jadi di sini mereka berbagi kepada saudara seiman, mereka tak sama-sama miskin, dan waktu mereka dapat berkat lebih, maka mereka membagikan apa berkat yang mereka terima itu, dan mereka jual dan mereka serahkan kepada rekan-rekan yang lain, di mana mereka sama-sama saling untuk menjalani hidup bersama-sama. Nah, sudah banyak khususnya orang-orang komunis mengutip ayat ini dan mendukung ideologi mereka dengan berkata bahwa apa? Ini loh, orang Kristen mengajarkan sistem komunisme. Ini loh, orang Kristen mengajarkan konsep bagaimana satu kekayaan itu dimiliki bersama, bukan dimiliki 1-2 orang, tapi dimiliki bersama-sama. Maka segala sesuatu harus dibagi. Nah, setelah itulah kenapa kita melihat banyak sekali orang-orang komunis, khususnya Chinese Communism, mereka mengatakan bahwa gereja itu adalah partner ideologi komunis. Dan kita melihat bagaimana gereja menjadi partner dari komunisme, sehingga akhirnya kita melihat gereja pemerintah menjadi satu boneka dari ideologi komunis. Untuk apa? Untuk membawa diri, untuk melihat bahwa semangat komunisme itu adalah semangat Kristen. Padahal kalau kita melihat bahwa semuanya itu bukan di atas dasar kepercayaan kepada Tuhan. Mereka waktu mengatakan itu, coba lihat, orang Kristen saja juga memiliki semangat komunisme. Tetapi pertanyaan adalah komunisme yang dibicarakan itu adalah komunisme yang tidak takut kepada Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat yang ada di dalam Kisah Para Rasul, ini bukan komunisme. Ini justru adalah konsep hospitality. Ini adalah true hospitality, hospitalitas. Hospitalitas itu bagaimana kita bisa care sama orang, gimana kita bisa peduli sama orang, gimana kita bisa memiliki hati nurani yang tertuang, dan bagaimana kita treat others, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan sopan dan dengan tata krama dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita lihat tema hospitalitas itu adalah tema yang juga hari ini di dalam era postmodern itu adalah salah satu tema yang lagi booming. Bahkan kita melihat fakultas saja bisa muncul fakultas hospitalitas. Itu sesuatu yang sangat menarik, saudara. Kenapa? Karena biasanya tema-tema hospitalitas itu adalah tema psikologi yang tidak terlalu dianggap pusing. Bahkan kalaupun adalah sebuah kredit yang diperlukan, itu cuma kredit yang ditaruh di dalam perhotelan. Di mana orang-orang di dalam bidang perhotelan tuh harus punya hospitalitas yang baik, bagaimana bisa dengan sopan, bagaimana bisa ini. Dan juga kedua adalah komunikasi, di mana orang-orang yang belajar komunikasi, bagaimana mereka membicarakan segala sesuatu di dalam satu teknik berbicara atau dalam teknik pidato maupun juga dalam teknik retorika dan sebagainya. Ya, nah hospitalitas seringkali menjadi sesuatu yang kita lihat adalah sesuatu yang tidak terlalu dipandang. Nah, justru kita melihat dalam bagian ini Alkitab mengajarkan kepada jemaat yang ada di Yerusalem untuk bagaimana mereka juga belajar bagaimana memiliki konsep hospitality. Mereka harus belajar bagaimana memiliki satu semangat hospitality. Dan bagaimana mereka bukan cuma punya semangat saja, tapi bukan sekedar hanya menerapkan hospitality, tapi memahami hospitality itu. Kenapa mereka melakukan hospitality? Kenapa mereka sampai merelakan hartanya untuk orang lain? Dan kenapa mereka justru melakukan semuanya itu? Kepedulian itu, cinta kasih itu mereka dapatkan dari mana? Nah, saudara, kalau kita melihat, sebenarnya orang Kristen punya konsep kenapa mereka sampai merelakan barangnya untuk dijual, kenapa dia rela bagi semua yang dibutuhkan oleh sesamanya di dalam konteks kemiskinan yang dialami sesama orang Kristen. Kenapa mereka bisa tidak egois? Kenapa mereka bisa dengan murah hati? Kenapa mereka bisa dengan hospitality? Mereka bisa melakukan semuanya itu. Saudara, kita percaya bahwa orang Kristen itu punya konsep bahwa
semua yang mereka punya itu adalah berasal dari Tuhan. Coba kita lihat di dalam 2 ayat, saudara. Pertama, saya mengajak saudara melihat 1 Korintus pasal 16 ayat 1 sampai 4. Oke, coba minta untuk Yevon bisa bantu bacakan 1 Korintus pasal 16. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 16 ayat 1 sampai 4. Ya. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu melakukannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan pada saat aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak, disertai dengan surat-surat pengantar ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ya. Saudara, di bagian ini kita melihat bagaimana jemaat yang berada khususnya di Korintus, mereka mengumpulkan dana atau mereka mengumpulkan persembahan atau mereka mengumpulkan apa yang namanya satu dukungan khususnya kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Nah, Saudara, dan ini menunjukkan bahwa Yerusalem orang Kristennya bukan orang Kristen yang hebat secara keuangan atau hebat secara fasilitas, tidak. Justru di pusat yaitu yang ada di Yerusalem, justru konteksnya adalah orang Yerusalem itu butuh bantuan. Justru orang yang ada di Yerusalem ini sangat membutuhkan concern, sangat membutuhkan hospitality, sangat membutuhkan akan apa yang namanya dukungan. Nah, Saudara, mereka adalah orang-orang Kristen yang di dalam kondisi ini kita melihat orang-orang di luar Yerusalem melihat orang Kristen di Yerusalem membutuhkan dukungan. Dan karena mereka membutuhkan dukungan, kita melihat Paulus sebagai seorang rasul, dia tidak melupakan orang-orang Kristen yang ada di sana. Jadi dia mengajak orang-orang Galatia, ayo kita sama-sama untuk memiliki akan satu dukungan. Untuk apa? Untuk mereka khususnya orang Kristen yang ada di Yerusalem yang miskin luar biasa, yang harus untuk melewati setiap perjuangan di sana. Kita belajar untuk bagaimana memberikan dukungan untuk mereka. Kita belajar memberikan support kepada mereka. Kita belajar untuk memberikan akan satu dukungan supaya mereka bisa melihat saudara-saudara seiman di luar Yerusalem peduli kepada mereka. Maka Tuhan bukan cuma Tuhan yang ada di Yerusalem yang menolong mereka, tapi juga Tuhan yang ada di luar Yerusalem, khususnya jemaat umat percaya, mereka dipakai Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 4 di sini, bagaimana Paulus memiliki akan satu hal mengajak orang-orang yang ada di Korintus untuk ikut bagian di dalam hal ini. Dan juga kita melihat di Galatia juga mengambil concern yang sama, yaitu memberikan akan bantuan dana untuk mereka yang ada di Yerusalem. Nah, kedua saya ingin kita lihat 2 Korintus. Tadi 1 Korintus ya. Sekarang kita coba lihat 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang ke-8. 2 Korintus pasal yang ke-8, coba saya minta untuk Henry bisa bantu bacain. 2 Korintus pasal 8 ayat ke-1 sampai ayat 5. Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita, mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ya, ini adalah salah satu konteks di mana
Paulus juga mengajak untuk setiap gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, untuk memikirkan sesama orang Kristen yang sedang mengalami akan satu hal di mana kemiskinan maupun mengalami akan satu hal struggle di dalam konteks mereka. Nah, yang menarik adalah di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5, di sini ada konteks jemaat-jemaat di Makedonia. Saudara, kita jarang sekali dengar konteks jemaat yang ada di Makedonia. Di mana di sini dicatat bahwa jemaat-jemaat di Makedonia berarti gereja juga sampai kepada Makedonia punya area. Dan di situ dikatakan mereka dicobai dengan berat dengan penderitaan. Berarti kita melihat pelayanan mereka ini juga susah. Jadi siapa bilang cuma Yerusalem yang mengalami kesusahan? Siapa bilang yang mengalami kemiskinan cuma Yerusalem? Dan siapa bilang cuma akan Yerusalem yang mengalami begitu banyak akan tantangan? Rupanya kita juga lihat di luar Yerusalem, kita melihat tantangan yang dialami juga tidak sedikit. Galatia mengalami serangan dari ajaran sesat. Kita melihat Kolose juga mengalami hal yang sama. Lalu kita melihat di Efesus juga hal yang sama. Filipi juga hal yang sama. Dan kita juga melihat di sini adalah jemaat-jemaat di Makedonia juga mengalami hal yang sama, yaitu mengalami cobaan yang berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi kenapa Paulus mengutip pasal 8 ini? Kenapa? Karena dia mau mengajarkan kepada gereja-gereja Tuhan, dan dalam hal ini adalah Korintus. Kenapa Korintus diberikan peringatan kepada mereka, khususnya Paulus memberikan akan satu hal kepada jemaat di Korintus supaya mereka belajar melihat bahwa lihat, jemaat-jemaat di Makedonia, mereka bukan orang kaya. Mereka cuma jemaat yang kecil. Dan mereka dicobai dengan berat luar biasa. Dan mereka sungguh adalah gereja yang menderita. Tapi meskipun mereka menderita, meskipun mereka berat mengalami begitu banyak tantangan, mereka punya sukacita yang meluap. Dan bukan cuma sukacita yang meluap, dikatakan mereka miskin, tapi mereka punya kemurahan yang kaya. Sehingga mereka miskin, tapi mereka belajar memberi bagi gereja Tuhan yang mengalami hal yang sama. Jadi saudara, disinilah Paulus mengatakan bahwa ini yang perlu kita belajar. Semangat untuk bagaimana bersuka cita di dalam segala keadaan. Termasuk pada saat kita miskin sekalipun, tapi kita masih bisa berbagian. Ini harus menjadi satu pelajaran bagi kita bersama untuk bagaimana kita belajar untuk mendukung setiap bukan sekedar problem kita, tapi juga belajar untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang dikerjakan di luar kita. Nah, saudara, maka jemaat yang sukar, jemaat yang sederhana, tapi tetap berbagi dengan teman-teman yang lain, berbagi dengan jemaat-jemaat yang lain, berbagi dengan gereja-gereja yang lain, khususnya untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan yang ada di Yerusalem. Nah, saudara, mungkin ini bisa menjadi sebuah pro and kontra. Kenapa? Karena kita melihat pelayanan Paulus adalah pelayanan untuk orang-orang di luar Yahudi. Betul? Nah, sedangkan kalau kita melihat para rasul, itu adalah mereka memulai pelayanannya dengan melayani bagi orang-orang yang berketurunan Yahudi. Jadi kita melihat versi pelayanan mereka adalah yang satu fokus kepada orang Yahudi, yang satu adalah fokus kepada orang non-Yahudi. Dan kalau kita melihat dalam kitab Galatia, bahkan kita juga melihat bagaimana waktu Paulus bertemu dengan Petrus, dan akhirnya waktu dia berada di satu kota, yaitu di Antioquia, tercatat bagaimana Paulus, waktu dia mengajak untuk Petrus duduk bersama-sama dan makan dengan orang Yunani, maka di situ Petrus mau bersama-sama makan. Tapi waktu ada orang-orang dari Yerusalem datang, khususnya orang-orang Yahudi datang, akhirnya dengan cepat Paulus dan Petrus di situ tercatat di mana Petrus cepat-cepat meninggalkan dan duduk bersama-sama dengan mereka yang berasal dari Yerusalem, yang berasal dari keturunan Yahudi. Maka disitulah kita melihat di dalam kitab Galatia, di mana siapa yang namanya Paulus, dia berani mengkritik, dia berani memberikan peringatan kepada Petrus bahwa apa? Petrus,
kamu harus tahu bahwa Kristus bukan cuma untuk keturunan Yahudi, tapi Kristus juga untuk keturunan Yunani. Maka engkau tidak boleh jijik sama orang Yunani. Engkau harus untuk menerima orang Yunani apa adanya seperti orang Yahudi. Maka saudara, ini menjadi satu hal yang kita lihat, di mana konteks saat itu antara Yerusalem dengan di luar Yerusalem, itu mereka masih memiliki akan satu hal, yaitu apa? Yaitu mereka masih punya sedikit permasalahan di dalam antara Injil untuk orang Yahudi maupun Injil untuk orang Gentiles atau orang non-Yahudi. Nah, kira-kira kalau kita melihat Paulus sampai bisa melayani Tuhan di luar Yahudi, lalu akhirnya bisa mengirimkan uang kepada yang di Yerusalem, kira-kira kalau menurut saudara problem apa yang akan muncul? Kalau saudara menempatkan diri sebagai orang yang ada di Yerusalem, kira-kira saudara akan isu apa? Khususnya di dalam melihat realita seperti ini. Saya yakin dan percaya isu yang muncul adalah pertama, apakah kita orang Yahudi boleh terima uang dari orang Yunani? Kira-kira ini bisa menjadi sebuah isu, bukan? Kan kita masih bergumul dengan Injil bagi orang Yahudi dengan Injil bagi orang Yunani. Injil bagi orang bersunat sama Injil bagi orang yang kagak bersunat. Dan ini masih isu yang belum selesai istilahnya. Ya. Nah, sekarang kalau ditanya bagaimana mereka menerima uang dari luar Yerusalem, khususnya adalah jemaat yang tidak bersunat, khususnya jemaat yang kita bisa katakan Gentiles, orang-orang kafir, pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem tidak akan menerima sebuah pertentangan? Saya yakin dan percaya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tidak akan tinggal diam, saudara. Saya percaya waktu orang Kristen menerima bantuan dari sesama orang Kristen dari luar Yahudi, saya yakin dan percaya bahwa golongan orang Saduki, golongan orang ahli Taurat, orang Farisi, pasti tidak tinggal diam. Pasti mereka mengatakan, coba lihat, orang Kristen, kalau nggak ada orang kafir, mereka nggak mungkin bisa hidup. Kalau tidak ada jemaat-jemaat dari orang-orang Yunani, mereka tidak mungkin masih bisa hidup. Dan mungkin, saudara, gereja Tuhan yang ada di Yerusalem, mereka dihina-hina. Kenapa? Karena kamu bilang bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi. Sekarang coba lihat. Sekarang kalian adalah orang-orang Yahudi, bukan? Tapi kalian orang-orang Yahudi yang didukung dan dibiayai dan bahkan juga disuplai oleh orang-orang non-Yahudi. Maka kalau kita bisa pakai bahasa yang kasar, orang Kristen bisa dianggap sebagai anjing Yunani. Ya, saudara, ini adalah sesuatu yang saya percaya ini bukan persoalan yang mudah. Apalagi kalau kita mau bicara di dalam konteks saat itu, nerima bantuan pun itu sebuah pergumulan. Ya, menerima akan dana dari sesama orang Kristen pun adalah sebuah problem. Dan bahkan bisa menerima sebuah support dari yang namanya Kristen, tapi Kristennya adalah kafir. Ini pun masih menjadi sebuah isu yang belum terselesaikan, saudara. Dan memang, saudara, ini sesuatu yang nggak gampang. Kenapa? Karena budaya Yahudi masih menjadi satu budaya yang melekat luar biasa, sehingga budaya yang sudah melekat luar biasa itu menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi mutlak bagi mereka. Jadi seharusnya budaya itu apakah memiliki kemutlakannya, atau budaya itu bisa fleksibel, saudara. Banyak hal kita melihat di dalam budaya manusia, ada budaya yang masih bisa dianggap sebagai sesuatu yang bisa punya dinamika atau bisa punya fleksibilitas. Tapi juga ada yang budaya yang kalau kamu tidak turuti, kamu anak durhaka. Kalau kamu nggak turuti, maka kamu anak kurang ajar. Kalau kamu nggak turuti, kamu anak setan, istilahnya begitu ya. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang kita sangat tidak gampang untuk selesaikan di saat kita membaca budaya adalah sesuatu yang bersifat mutlak. Mau tidak mau kita harus bicara bahwa budaya tidaklah memiliki kemutlakan, karena kemutlakan cuma ada dalam tangan Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah waktu budaya seseorang dikaitkan dengan iman, budaya seseorang dikaitkan dengan kepercayaan,
dan kepercayaan yang mereka anggap mutlak itu menjadi dasar dari budaya mereka. Nah, saudara, maka inilah yang seringkali menjadi sebuah kesusahan dari mereka bagaimana untuk mengkaitkan khususnya apa yang terjadi di luar sana dengan budaya yang dimaksud di dalam dirinya. Maka seperti orang Yahudi. Orang Yahudi percaya we are the chosen nation. Kita adalah bangsa pilihan Tuhan, kaum imamat rajani. Maka waktu orang yang adalah imamat rajani lalu didukung sama uang orang kafir, didukung sama walaupun sesama orang Kristen, tapi adalah orang-orang yang tidak bersunat. Maka ini sebuah hal yang kita bisa tanyakan kepada orang-orang, khususnya orang-orang Yahudi, apakah Anda keberatan menerima uang-uang dari orang-orang kafir? Apakah engkau keberatan di saat engkau hidup di dalam kemiskinan dan akhirnya ada orang-orang yang memberikan bantuan dan bantuan yang kau terima adalah bukan bantuan dari sesama orang Yahudi, tapi bantuan yang kau terima adalah bantuan dari orang-orang kafir. Saudara, ini adalah sesuatu yang menarik, saudara. Kenapa? Ini adalah pertanyaan etika yang kalau kita bisa tanyakan di daerah Timur Tengah, itu adalah sesuatu yang masih sampai hari ini, masih pada hari ini, masih terjadi, saudara. Contoh, saudara, saya percaya di antara saudara banyak yang mengagumi Korean drama, ya. Saya baru ini lihat Korean drama, saudara. Saya lihat Korean drama yang sudah lama, ya, yang bukannya baru-baru tapi yang lama. Itu judulnya adalah Descendant of the Sun. Itu yang main itu Song Joong Ki sama Song Hye Kyo, ya. Ya, saudara nggak tahu nggak apa-apa, nggak perlu sampai gimana. Ini nggak menentukan keselamatanmu ke surga untuk memahami ini. Cuma paling nggak ada satu skin, ya, di dalam episode ketiga itu satu skin yang membuat saya berpikir bahwa apa? Kenapa Korean drama itu bisa menjadi sesuatu yang menarik, saudara? Karena di dalam Korean drama, khususnya ini, ya, Descendant of the Sun, ini adalah satu Korean drama yang bisa crossing the border. Di mana di dalam film itu membicarakan tentang bagaimana orang yang mewakili PBB memberikan pertolongan kepada bangsa-bangsa. Nah, pertanyaannya, tidak semua bangsa itu terbuka kepada semua bangsa-bangsa. Ada bangsa yang cuma mau ditolong sama sesama bangsa yang punya same culture dengan dia. Yaitu misalnya adalah negara Islam. Negara Islam hanya mau dibantu oleh sesama negara Islam. Tidak untuk terbuka kepada semua negara. Nah, kalau saudara tertarik, saudara bisa cari episode ketiganya. Ya. Nah, di situ ada seorang raja Arab, saudara. Ceritanya ada seorang raja Arab di mana dia terluka dan dia harus dioperasi. Nah, akhirnya dari PBB itu ada dokter dari Korea, saudara. Nah, akhirnya dokter dari Korea ini mengatakan bahwa apa? Presiden harus dioperasi. Kalau tidak dioperasi, nyawanya cuma ada 20 menit saja. Maka harus dioperasi. Nah, ini satu hal yang baik, saudara. Tapi dari apa namanya pas pampres dari presiden mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena hanya orang Muslim yang boleh kaitau dia. Hanya boleh orang Muslim yang melakukan operasi kepada dia. Yang boleh touch tubuh dia cuma orang dokter Muslim. Di luar Muslim tidak boleh. Wah, saudara, akhirnya pertanyaan etika muncul. Bagaimana kita mau menolong orang di saat orang tersebut menutup diri karena mengatakan bahwa saya tidak boleh terima orang yang bukan mukrimnya. Jadi kalau Islam harus sama orang Islam. Jadi orang Kristen tidak boleh touch. Atau orang negara lain tidak boleh touch. Nah, saudara, dan waktu itu akhirnya apa yang terjadi, saudara? Singkat cerita, karena saya bukan mau ceritain Descendant of the Sun gitu ya. Tetapi paling tidak di sini akhirnya problem etika muncul, yaitu apa? Gimana ini? 20 menit saja loh hidupnya. Dan dalam 20 menit saja hidupnya, apakah kamu masih mempertaruhkan tunggu dokter Muslim untuk touch dia atau melakukan operasi terhadap diri presiden tersebut? Maka saudara, akhirnya dari PBB mengatakan tidak tunggu lagi.
Maka kami tidak akan tunggu lagi, kami akan melawan aturan demi supaya presiden masih hidup, maka kami akan melakukan operasi, meskipun tangan kami kafir, tapi kami akan melakukan operasi demi supaya keselamatan presiden. Nah, so pas pampres tetap tidak bisa terima. Akhirnya mereka todong-todongan, senapan dan sebagainya. Dan akhirnya singkat ceritanya, dengan berani dokter Korea itu melakukan akan satu operasi, sehingga waktu melakukan operasi, berhasillah operasi itu. Tapi akhirnya kita singkat ceritanya adalah di dalam cerita tersebut akhirnya cerita tentang dokter Korea itu melakukan operasi pada diri presiden itu tidak boleh dipubliskan, tidak boleh dipubliskan. Kenapa? Kalau dipubliskan berarti menunjukkan bahwa dia adalah presiden Arab yang sudah kompromi. Presiden Arab yang sudah melakukan sebuah hal, yaitu apa? Melakukan satu hal, yaitu orang kafir melakukan apa yang tidak sepatutnya dilakukan kepada orang beriman. Maka disitulah kita melihat kisah di situ dibicarakan. Nah, sudah tahu, karena episode itu, akhirnya kita melihat kisah dari film Descendant of the Sun menjadi kisah yang akhirnya di Arab juga sangat terkenal. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana film Descendant of the Sun ini akhirnya menjadi satu devisa bagi Korea Utara, dan akhirnya juga bisa menjadi satu perspektif yang baru bagi orang-orang Arab, sehingga salah satu perubahan budaya yang terjadi di Arab adalah sekarang orang Arab lebih terbuka kepada sekuler. Jadi sekarang kalau sudah pergi ke Dubai, sudah nggak bisa lihat Dubai sudah tidak kelihatan seperti Arab lagi. Dubai sudah seperti Las Vegas. Dubai sudah seperti akan negara-negara metropolitan yang sekuler. Nah, kita melihat ini semua adalah salah satu hal perspektif yang terbuka. Nah, saudara, kenapa saya sharingkan hal ini? Apa yang dimunculkan dalam film Descendant of the Sun tentang orang Arab yang tidak terbuka kepada orang kafir untuk mengoperasi presiden tersebut, ini menjadi gambaran orang Kristen di zaman itu di Yerusalem mengalami konteks yang sama. Jadi orang Kristen waktu mereka menerima bantuan dari orang Kristen yang berada di luar Yerusalem dan mereka adalah orang Yunani, ini menjadi bahan candaan, menjadi bahan bully dari orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, bahwa apa? Orang Kristen rupanya mengkotori dirinya sendiri. Jadi kita melihat bagaimana ini menjadi salah satu kisah yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya berbagi itu tidak selalu di-welcome. Kadang-kadang kita berbagi dengan harapan apa? Kita bisa memberikan hospitality, kita bisa memberikan cinta kasih, kita bisa memberikan akan satu hal, yaitu kita memberikan pertolongan. Tapi saudara jangan dengan positif bahwa setiap pertolongan saudara akan di-welcome. Kenapa? Karena waktu orang Kristen di Yerusalem menerima, mereka pun menerima hinaan, mereka menerima bullying dari sekitarnya, dan mereka menjadi kelompok yang sangat-sangat minoritas dan tersendiri pada waktu itu. Nah, saudara, tapi kita percaya bahwa kenapa gereja perlu berbagi, kenapa Paulus mengajarkan jemaat Galatia, Makedonia, dan sebagainya berbagi, karena mereka diajarkan oleh Paulus bahwa semua yang kita punya adalah berasal dari Allah, termasuk gereja adalah milik Allah. Jadi tidak peduli Yerusalem, tidak peduli Antioquia, tidak peduli Kaisaria, tidak peduli di Galatia, dimanapun, semua ini adalah milik Allah. Maka waktu ada satu kota mengalami permasalahan, mengalami kekurangan, mengalami akan pergumulan, maka ini harus menjadi satu semangat bagi semua gereja untuk apa? Untuk belajar, untuk bertanggung jawab, belajar untuk bagaimana berbagi. Nah, saudara, apalagi Alkitab juga mengajarkan dalam kitab Injil bahwa memberi lebih berbahagia daripada menerima. Ya, tetapi pertanyaannya adalah memberi itu harus bayar harga, saudara. Waktu kita memberi itu sesuatu hal kita bagaimana
belajar untuk membayar harga, yaitu apa? Kita memberi dengan menyangkal diri. Kita memberi dengan pikul salib. Dan kita memberi dengan belajar mengikut Yesus. Dan jangan lupa, bukan cuma orang yang memberi yang harus belajar sangkal diri, belajar pikul salib, dan ikut Yesus. Tapi juga yang menerima juga sama. Yang saya gambarkan adalah orang-orang di Yerusalem juga mereka juga belajar sangkal diri. Waktu terima bantuan di situ mereka harus rela diejek, mereka harus rela dianggap sebagai anjing dari Yunani. Ya, kenapa? Karena yang memberikan adalah orang kafir. Dan pikul salib ikut Yesus. Nah, saudara, tapi lebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah, hari ini kita cuma mau fokus pada memberi. Jadi arti lebih bahagia memberi daripada menerima itu apa, saudara? Maka kalau kita mau kembali, gereja kenapa harus belajar berbagi, saudara? Karena gereja diberi oleh Sang Pemberi yang sempurna, yaitu Tuhan. Dan Dia memberikan kepada kita itu bukan sekedar materi, tapi Dia juga memberikan spiritual. Dia juga memberikan kerohanian bagi kita. Jadi memberi itu tidak selalu harta yang duniawi, tapi memberikan harta surgawi itu juga adalah sesuatu yang perlu gereja berbagi. Nah, maka kita perlu untuk belajar untuk melihat konsep ini. Gereja berbagi karena mereka tahu bahwa semua adalah dari Tuhan Sang Pemberi. Dan Tuhan memberi kepada kita materi, Tuhan memberikan kita spiritual. Dan waktu Tuhan memberikan kepada kita materi dan memberikan kepada kita spiritual, maka kita pun juga belajar bagaimana memberi secara materi, kita juga belajar memberi secara spiritual. Nah, sekarang problemnya adalah banyak dari kita sendiri kalau ditanya, kita sebagai orang Kristen, apakah kita mudah atau gampang untuk berbagi? Kita sebagai gereja Tuhan, kita apakah gampang untuk berbagi atau kita sangat pelit di dalam berbagi? Kita sebagai orang Kristen, apakah kita mudah untuk berbagi atau kita justru adalah orang yang sangat susah untuk berbagi? Nah, saudara, kalau kita melihat, seringkali kita adalah orang-orang yang susah untuk berbagi. Gereja seringkali menjadi gereja yang juga susah untuk berbagi. Kenapa, saudara, gereja susah untuk berbagi? Kenapa gereja susah sekali untuk menjadi gereja yang hospitality? Ya. Kenapa, saudara? Karena gereja seringkali tidak mampu mensyukuri apa yang dikasih pemberi. Jadi problem of thanksgiving, give thanks, ya, problem give thanks-nya, di mana mereka tidak bisa mensyukuri kasih Allah yang sudah diberikan kepada dia. Mereka tidak bisa untuk menelaah secara kritis tentang apa arti bersyukur atas setiap pemberian Tuhan. Kalaupun mereka mengatakan bahwa berbagi itu adalah sesuatu yang mau kita lakukan, itu biasanya adalah sangat mudah kalau ada motivasi yang salah. Jadi kalau kita mau kembali kepada gereja yang berbagi atau orang Kristen yang berbagi, tapi dengan hal yang benar, seringkali itu susah dilakukan karena kita seringkali mengatakan apa? Misalnya kalau kita pakai contoh Makedonia. Makedonia sudah susah loh. Makedonia itu sudah mengalami begitu banyak tantangan, mengalami begitu banyak pencobaan, mengalami begitu banyak penderitaan. Kita juga susah. Lalu dikatakan apa? Yerusalem susah, kita juga susah. Maka jangan paksa kami untuk berbagi sama kamu. Kenapa? Kita sama-sama susah. Tapi justru kita melihat Alkitab mengajarkan lain. Justru Paulus mengajarkan dan Paulus belajar dari jemaat Makedonia, mereka susah. Tapi mereka tahu yang lain juga susah. Maka mereka bersyukur kalau mereka masih punya sedikit yang bisa diberikan. Meskipun itu dibandingkan dengan keadaan mereka, itu adalah nilai yang besar. Tetapi itu diberikan adalah karena mereka tahu bahwa Tuhan masih mencukupkan. Dan Tuhan yang memberikan kepada Makedonia berkat, maka itu disyukuri untuk bisa jadi
berkat bagi tempat lain. Maka motivasi yang benar seperti ini itu sangat-sangat jarang dan sangat-sangat susah dilakukan oleh gereja Tuhan maupun orang-orang Kristen. Kenapa? Karena penekanan kita sama-sama susah. Karena kita sama-sama susah, maka mengertilah bahwa apa? Kami tidak berbagi bukan karena apa? Karena kami sama-sama susah. Seringkali kalau kita melihat kepada problem seperti ini, maka akhirnya ini menjadi sebuah ekskusisasi bagi gereja untuk apa? Tidak berbagi. Inilah menjadi sebuah ekskusisasi bagi gereja untuk akhirnya tidak mau terlibat. Dan menjadi sebuah ekskusisasi bahwa gereja menjadi gereja yang cuek terhadap bagaimana berbagi dengan yang lain. Nah, saudara, maka di satu sisi kita melihat orang susah untuk berbagi. Tapi sebagian denominasi sangat getol berbagi. Sangat rajin berbagi. Tetapi yang menjadi problemnya adalah mereka berbagi di dalam salah motivasi. Kenapa? Karena mereka berbagi dengan harapan dengan saya berbagi, saya dapat 100 kali lipat. Kalau saya berbagi, maka saya dapat upahnya lebih gede. Maka apa salahnya saya berbagi kalau akhirnya keuntungan ada di depan saya? Nah, saudara, maka ini sesuatu yang mencilakakan, saudara. Salah motivasi ini. Yaitu kalau kamu kasih persembahan 100.000, maka kamu akan dapat 1 juta. Kalau kamu 100.000 bisa dapat 200.000. Lalu kamu 100.000 bisa dapat 10 juta. Ini adalah sesuatu yang bilang, wah, berbagi dengan iming-iming bahwa engkau akan diberkati lebih berlipat-lipat ganda. Saudara, ini adalah salah satu kelompok denominasi gereja yang sangat-sangat menganggap bahwa berbagi itu menguntungkan. Kalau kita stop sampai kalimat itu, berbagi adalah sesuatu yang menguntungkan, itu bagus. Tapi waktu menguntungkannya adalah dengan mengharapkan lipat gandanya dari apa yang kita bikin, yang kita beri, itu sudah tidak jujur lagi, bukanlah sesuatu yang namanya berbagi. Itu namanya berinvestasi. Ya enggak? Nah, saudara, dan banyak orang-orang khususnya dari beberapa denominasi, mereka bukan asal berteori ya, mereka bukan asal berdoktrin. Mereka kutip Alkitab loh. Mereka kutip ayat loh. Dan mereka dengan berani mengutip ayat itu dan menjadikan itu sebagai dasar dari mereka. Contoh, saudara, coba lihat Markus pasal 4. Mari kita buka Markus pasal 4 ayat 3 sampai ayat 20. Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 3 sampai ayat yang ke-20. Nah, saudara bisa lihat itu pembacaan yang cukup panjang ya. Ya. Saudara nanti bisa coba baca sendiri. Tetapi paling tidak dari ayat 3 sampai ayat 20 di sini bicara tentang apa, saudara? Konteksnya bicara tentang penabur. Di mana penabur itu menabur sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian akhirnya jatuh di tanah berbatu-batu, sebagian juga di tempat yang semak duri, tapi juga ada di tempat yang subur. Ya. Lalu dikatakan bahwa sebagian yang jatuh tanah baik, tumbuhnya subur, berbuah, hasilnya 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah dia mendengar. Ya. Kalau sudah teruskan sampai ayat 20, dikatakan bahwa apa? Yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman. Kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, keinginan, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tapi akhirnya ditaburkan tanah yang baik, orang yang mendengar dan menyambut firman, berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, surah ayat ini seringkali dipakai untuk mengatakan bahwa apa? Tuhan adalah Tuhan yang memberkati.
Maka pada saat Tuhan dan Tuhan yang memberkati, maka kalau Tuhan memberikan kepada kita akan satu kesempatan untuk menabur, jangan kamu buang kesempatan tersebut, karena waktu Tuhan membukakan kepada kamu pintu untuk kamu menabur, taburan yang kau tabur itu bisa menjadi taburan yang berlipat-lipat. Dan lipatnya bukan 1 kali lipat, 2 kali lipat, tapi bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Nah, ini salah satu ayat yang banyak dipelintir, saudara. Dipelintir menjadi satu hal, berarti kalau kita dibukakan kesempatan untuk berbagi, maka kita harus untuk mengambil kesempatan ini. Jadi bukan ditunjukkan bahwa ayo kita sebagai gereja mari kita berbagi, maka kita biasanya apa? Waduh, nggak ada motivasi memberi. Aduh, apa disuruh berbagi, saya rugi. Sudah miskin disuruh kasih lagi. Apa-apaan ini? Mungkin kita mengatakan bahwa ini sesuatu kerugian yang tambah rugi lagi. Nah, tapi kalau kita melihat ayat ini, kalau kamu diberi kesempatan untuk menabur, jangan buang kesempatan ini. Kenapa? Waktu kamu diberikan kesempatan untuk menabur, karena taburan itu bisa menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Kenapa kau buang kesempatan itu? Maka juga kenapa kita melihat banyak pendeta-pendeta, khususnya di South Africa. Kita melihat banyak pendeta di Afrika Selatan, itu mereka adalah kelompok denominasi yang mengutamakan ayat-ayat seperti ini. Sehingga akhirnya kita melihat banyak para petani waktu mereka sedang bergumul, lalu mereka nggak tahu bagaimana menyelesaikan masalah, lalu diajak untuk berbagi. Mereka rajin memberikan hasil tani mereka. Mereka rajin memberikan hasil uang mereka. Kenapa? Karena mereka merindukan ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saudara, kalau kita hari berkata, oh, untuk Gary Taiwan China, maka saya sebagai hamba Tuhan, saya bisa pilih 2 cara. Pertama adalah apa? Ayo belajar berbagi. Meskipun engkau miskin, meskipun engkau uang nggak banyak, tapi belajar untuk menjadi saudara yang berbagi. Atau saya mengatakan, ayo mari kita sama-sama mendukung rekan-rekan kita yang ada di sana. Dan saya mengatakan, dengan kamu menabur, dengan kamu berbagi, maka Tuhan akan memberikan 30 kali lipat padamu, 60 kali lipat padamu, dan 100 kali lipat kepadamu. Hartamu akan berlipat-lipat ganda kalau kamu memberikan persembahan kepada Gary, Taiwan, dan China. Saudara pasti akan merasa apa? Waduh, pasti ini menguntungkan, investasi yang luar biasa. Falas pun kalah. Falas mana yang bisa memberikan 30 kali lipat ganda dari hartamu? 100 kali lipat. Itu adalah sesuatu yang kalau inflasi yang betul-betul parah luar biasa itu memungkinkan. Tapi kapan itu? Maka ini menjadi sesuatu yang kita lihat motivasi yang salah di dalam berbagi. Akhirnya kita sedikit yang akhirnya mereka menabur, tapi mereka menabur dengan optimistik, tapi optimistik yang palsu, optimistik yang egois, optimistik yang mencari keuntungan sendiri. Nah, Tuhan tidak mengajarkan itu, saudara. Tuhan tidak mengajarkan untuk kita memiliki filosofi atau memiliki teologi yang seperti ini. Kedua, coba kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9. Oke, kita coba buka kembali 2 Korintusnya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Camkan hal ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Nah, ini juga adalah ayat yang banyak dipelintir, saudara. Jadi tabur sedikit, tuai sedikit. Tabur banyak, tuai banyak. Nah, ini akhirnya banyak sekali ayat ini dipelintir untuk apa? Jadilah gereja yang berbagi, jadilah orang Kristen yang berbagi, karena waktu kamu menabur sedikit, kamu cuma tuai sedikit, masih untung, tapi sedikit. Tapi kamu tabur banyak, maka kamu akan dapat tuaian yang banyak. Saudara, dan akhirnya ini seringkali dikaitkan dengan gereja yang berbagi secara materi. Kita seringkali mengkaitkan ayat-ayat kayak begini di dalam satu konteks, yaitu adalah secara uang atau secara harta.
Padahal saudara, kalau kita mau baca konteksnya, coba ya, tadi kita baca ayat 6 ya. Coba baca ayat 8 dulu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Wah, betul. Jadi kalau kita tanya, kalau orang yang menuai menabur sedikit, menuai sedikit, menabur banyak, maka menuai banyak, lalu dikatakan kenapa harus tabur banyak supaya dapat tuaian banyak, dan kenapa kita pasti dapat tuaian banyak? Karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, karena kamu bisa senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan. Coba lihat, saudara. Berkelebihan. Betul memang. Kalimat itu kalau berhenti titik di situ, itu sudah sangat secure kalimat itu. Tapi coba lihat belakangnya, saudara. Malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yang bertambah berlimpah itu apanya? Hartanya. Di sini justru apa yang dikatakan kebajikan, virtue di situ. Kebajikan di situ adalah satu hal di mana hikmat bijaksana. Lalu coba lihat lagi ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penebur dan roti untuk dimakan, ia yang menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah apa? Bukan buah-buah hartamu, tapi buah-buah kebenaranmu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur kembali kepada konteks saat itu, yes, ada pengumpulan uang, betul. Tapi justru waktu dia kumpulkan uang bukan untuk dapat lipat ganda harta. Justru uang dikumpulkan, yes. Berbagi uang, yes. Berbagi bantuan, yes. Tapi yang lipat ganda itu bukan uangnya. Yang lipat ganda itu hospitality-mu, yang lipat ganda itu adalah virtue-mu, adalah konsep kebaikanmu, konsep kebenaranmu, dan juga yang berlipat ganda adalah buah-buah kebenaranmu. Jadi lebih kepada attitude kita, lebih kepada kerohanian kita mengalami kelimpahan. Nah, sebagian denominasi sangat percaya bahwa ini bukan cuma attitude, ini semua adalah juga bicara sesuatu yang fisikal. Surah Alkitab dengan jelas mengatakan kita nggak bisa berdiri di dua kapal, ya kan? Di dua perahu. Harus pilih salah satu, Tuhan atau uang, God or Mammon. Udah jelas banget itu filosofinya. Bahwa setiap kita harus memilih Tuhan atau uang. Kenapa? Waktu memilih Tuhan, kita harus rela berbagi uang tanpa mengharapkan uang itu balik. Kenapa? Tuhan akan mencukupkan kita. Dan Tuhan berjanji waktu kamu berbagi uang, Tuhan nggak janjikan uangmu balik, tapi Tuhan janjikan kamu punya bijaksana, kamu punya hikmat, dan kamu punya kelimpahan di dalam buah-buah kebenaran. Masalah uang itu balik atau tidak, itu Tuhan nggak janjikan. Tapi Tuhan janjikan kamu semakin lebih berbijaksana. Nah, surah ini adalah banyak yang hilang khususnya di dalam konsep gereja Tuhan, khusus orang Kristen yang masih merasa bahwa pada saat saya memberikan bagian di dalam dana untuk membantu gereja Tuhan dan sebagainya, dengan harapan bahwa apa? Bahwa kita bisa memperoleh berkat yang lebih. Tuhan akan tambahkan lebih. Ini masih menjadi konsep yang sangat melekat kepada orang-orang Kristen, apalagi di abad 21. Kita melihat bagaimana sejak gereja modern, kita melihat bagaimana banyak ajaran-ajaran prosperity teologi dan juga ajaran-ajaran tentang teologi of success, ya, kita melihat itu banyak sekali menjadi sesuatu yang masih mendarah daging di dalam umat orang-orang Kristen di zaman tersebut. Tapi kita harus melihat dari ayat-ayat tadi. Jadi paling tidak dari ayat-ayat tadi menyatakan bahwa gereja perlu belajar bagaimana berbagi, bahkan sampai menjual hartanya bagi untuk orang lain. Itu adalah sebuah pembelajaran untuk bagaimana saudara dan saya perlu untuk melihat bagaimana berbagi bukanlah investasi,
Tapi berbagi adalah sungguh-sungguh merelakan, sungguh-sungguh memberikan, sungguh-sungguh menyangkal diri, memikul salib, dan bahkan memberikan bagi akan anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Saudara, saya pernah satu kali, saudara, waktu saya ada pelayanan di satu tempat, ya, saya pelayanan waktu itu pelayanan di Sumatera Utara. Saya pelayanan di Samosir, saudara. Dan waktu itu saya datang dalam satu sekolah yang betul-betul satu sekolah yang sangat tidak layak sebenarnya dikatakan sekolah. Kenapa? Karena belum direnovasi dan juga fasilitasnya jelek luar biasa, dan juga dia mengatakan bahwa sekolah ini sudah diminta dana untuk renovasi tapi tidak pernah ada dana yang datang. Jadi akhirnya singkat ceritanya sekolah itu menjadi sekolah yang waktu saya datang itu mengatakan sudah berpuluh-puluh tahun mau renovasi, sampai hari ini belum renovasi. Oke, singkat ceritanya adalah waktu itu saya berkhotbah, saudara. Akhirnya saya khotbah di depan anak-anak SD. Cara saya khotbah sama saudara dengan cara saya khotbah kepada anak SD jelas beda. Saya bercerita, lalu saya pakai gaya, lalu saya pakai ekspresi, saya coba untuk bagaimana mendapatkan attention mereka. Dan akhirnya saudara, mencoba untuk bagaimana mereka dapat mengenal Kristus. Lalu akhirnya saya ingat sekali waktu itu, setelah saya khotbah, lalu saya mau ajarin satu lagu. Mau dengar tidak? Mau? Ayo ikut saya ya. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Kau Raja dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Kau Yesus dan Tuhanku. Kira-kira seperti itu ya. Dan waktu saya nyanyi itu, waktu anak-anak SD itu nyanyi sampai dengan air mata. Saya nggak tahu, saudara. Dan kenapa mereka nangis? Tapi waktu saya bilang, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, aku mau selalu melayani Engkau Tuhan. Dan akhirnya saudara, waktu itu anak-anak kecil itu nangis. Dan mereka satu sisi bersyukur, tapi satu sisi mereka nangis. Dan akhirnya saya setelah selesai, kita salaman, saudara. Dan waktu salaman, saudara, mereka salaman dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang salaman biasa, tapi ada yang salaman sampai jidatnya itu ditempelin di tangan saya. Akhirnya saya bisa menghitung siapa beberapa yang menempelkan jidatnya itu. Akhirnya saya tanya kepada mereka, khususnya, seneng nggak dengar firman Tuhan? Seneng. Mau nggak dengar lagi? Mau. Dan sebagainya. Dan mereka sangat-sangat antusias. Setelah itu kepala sekolahnya mengatakan bahwa apa? Pak, tahu nggak Pak? Mereka semua ini bukan semua Kristen, Pak. Sebagian dari mereka, meskipun ini Sumatera Utara, meskipun di Sumatera Utara mayoritas Kristen, dan beberapa anak-anak tadi mereka adalah anak Muslim. Dan bahkan waktu Bapak jabat tangan, Bapak bisa hitung berapa mereka yang Muslim yang ikut dalam ibadah tadi. Lalu dia mengatakan, Pak, tapi saya senang, Pak. Kenapa? Mereka nangis. Mereka bukan ikut-ikutan nangis. Karena mereka tahu Yesus adalah kebutuhan bagi mereka. Doakan, Pak, sampai besar nanti mereka akan jadi apa, Pak? Doakan nanti waktu mereka besar nanti, apakah mereka tetap percaya pada Yesus Kristus atau tidak, Pak? Lalu akhirnya dia memberikan saya uang, saudara. Dia memberikan saya uang satu gepok. Dan waktu saya tidak berani terima. Saya mengatakan, Pak, maaf, kami tidak boleh terima uang. Ini kami dari STEMI, Stephen Tong Evangelist Ministry International, kami melayani dengan sesuai panggilan kami. Maka kami nggak terima uang. Kalaupun uang diterima, tidak akan saya terima pribadi. Maka saya akan berikan kepada organisasi STEMI. Oh baik,
berikan kepada organisasi STEMI. Dan dia bilang, saya rindu di sekolah ini, anak-anak yang beragama lain ini bisa mengenal Yesus seperti yang Bapak ceritakan. Lagu yang Bapak nyanyikan itu menyentuh, bukan cuma menyentuh anak-anak, menyentuh saya. Bapak tahu, waktu tadi Bapak tanya, siapa yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bapak tahu mayoritas Kristen, tapi mereka angkat tangan. Tapi saya sangat tergerak waktu anak-anak yang Muslim itu pun juga mengangkat tangan. Apakah karena mereka secara emosional tersentuh? Mungkin. Tapi satu sisi yang lain, dia mengatakan bahwa apa? Saya pun juga angkat tangan, Pak. Karena saya tahu, saya yang bertanggung jawab. Mereka sekarang masih 2 SD, tapi saya akan bertanggung jawab sampai 6 SD. Mereka akan jadi orang yang bagaimana. Sudah peristiwa itu saya nggak bisa lupa. Saya masih ingat di satu desa namanya Panggururan. Disitulah saya khotbah di pinggir pantai. Dan waktu saya khotbah di situ, dengan anak-anak yang sangat-sangat lucu dan juga sangat-sangat bisa mendengar Injil tanpa rame. Dan mereka bisa dengar Injil. Dan mereka bisa berkata, saya mau besar nanti, mau jadi pengikut Yesus. Saudara, tapi saya concern-nya bukan ini. Concern-nya adalah kepala sekolah itu memberikan uang. Dia mengatakan, kami butuh dana supaya apa? Kami butuh dana supaya renovasi tempat. Soalnya kalau kita bisa bilang, mereka bisa dong pakai tabungan sendiri, paling nggak coba untuk ini kan. Tapi mereka juga punya dana. Tapi dana yang sangat sedikit itu. Dan dana yang sedikit itu bukan untuk renovasi lagi. Melihat anak-anak bisa mengenal Yesus Kristus. Menggerakkan dirinya untuk kasih uang yang sudah dikumpulkan itu. Untuk apa? Untuk supaya lebih banyak sekolah terima Injil seperti itu. Dia ngomongnya kasar sih. Dia ngomongnya bukan untuk STEMI, tapi ngomong apa? Untuk beli minum. Dia kasih saya 500.000, saudara. Di satu desa kasih saya 500.000. Dia bilang, ini uang untuk beli minum. Di kuping saya orang Jakarta atau orang Surabaya ini panas kuping. Tapi bagi orang di mana di Sumatera Utara itu biasa. Ya kita mungkin masih ada problem culture gitu ya. Waktu saya dengar kayaknya apa maksudnya beli minum 500.000. Jelas-jelas beli minum cuma nggak sampai 10.000 bisa beli gitu ya. Kasih 500.000 buat apa gitu. Tapi akhirnya saya baru tahu bahwa apa itu kalimat adalah kalimat memang orang-orang Sumatera Utara waktu ngomong tuh ekspresinya seperti itu. Nah, tapi paling tidak membuat saya kaget gitu apa? Sekolahmu butuh renovasi, kamu butuh uang lebih. Tapi justru kamu memberikan apa yang kamu punya adalah untuk pekerjaan Tuhan tetap dikerjakan. Nah, ini salah satu contoh konkret, Saudara. Ini dari desa. Nah, Saudara, maka ini pelajaran yang perlu kita sama-sama belajar. Gereja harus belajar berbagi. Dan dalam hal ini adalah saudara sebagai PAL Jakarta dan PAL Surabaya, saudara juga harus belajar berbagi. Berbagi bagaimana melihat pelayanan yang begitu luas yang masih Tuhan kerjakan. Dan dalam hal ini adalah khususnya yang ada di China, di Taiwan, dan di Hong Kong. Kita apalagi melihat dalam kondisi era pandemik seperti ini, lalu juga di dalam keadaan kita melihat politik yang bergoncang luar biasa di Hong Kong, lalu kita melihat bagaimana Taiwan yang masih punya akan riwayat bagaimana China berusaha untuk mengklaim bahwa Taiwan adalah milik mainland China. Lalu kita melihat bagaimana politik juga masih bergejolak, meskipun secara ekonomi juga kita melihat di Taiwan juga tidak naik dan tidak turun, stuck di dalam keadaan ekonomi sekarang. Di dalam segala kondisi-kondisi seperti itu kita melihat bagaimana jemaat yang mayoritas mahasiswa bisa untuk memiliki sebuah komitmen di dalam menjalankan sebuah pekerjaan Tuhan. Maka saudara, seperti gereja yang ada di Yerusalem, maka kita perlu belajar untuk apa? Bukan cuma Yerusalem, tapi di mana kita melihat gereja-gereja Tuhan mengalami satu hal yang mungkin sulit, di mana kita perlu sebagai gereja Tuhan pun belajar bagaimana campur tangan. Seperti yang dilakukan oleh Gereja Reform Injil Indonesia di dalam aksi kasih.
Kita melihat apa yang dilakukan oleh Wesley sekarang, di mana dia berada di tempat gempa bumi terjadi, lalu bagaimana dia bersama dengan rekan-rekan untuk bagaimana bertanggung jawab di dalam membangun gereja di sana, khususnya gereja darurat atau gereja sementara untuk ibadah di sana. Nah, sudah kita melihat ini adalah salah satu hal, gereja perlu punya semangat berbagi. Tetapi kita juga melihat bagaimana semangat berbagi bukan hanya kepada semua orang. Walaupun gereja harus belajar punya semangat toleransi kepada semua orang, tapi gereja juga harus punya semangat toleransi terhadap sesama saudara seiman juga. Saudara, maka ini perlu menjadi satu bagian yang perlu kita sama-sama gumulkan. Ya. Jadi, apakah saya hari ini adalah orang Kristen yang Tuhan gerakkan untuk berbagi? Apakah gereja kita adalah gereja yang Tuhan gerakkan untuk berbagi? Apakah setiap komunitas orang percaya adalah komunitas yang digerakkan untuk berbagi? Saudara, maka ini perlu menjadi semangat di dalam pelayanan gerejawi. Kenapa? Karena we are not alone. Kita nggak sendirian. Kita bersama dengan pelayan-pelayan Tuhan di seluruh dunia dan mengerjakan pekerjaan Tuhan khususnya di dalam misi penginjilan yang kita tahu setiap misi penginjilan banyak masalah yang mereka hadapi, banyak pergumulan yang mereka hadapi. Namun, di saat kita tidak bersama-sama dengan mereka, tapi waktu kita berbagian di dalam apa yang menjadi pergumulan mereka, itulah yang diajarkan oleh Paulus. Untuk apa? Untuk belajar mengalami sukacita buah-buah kebenaran, mengalami kelimpahan di dalam apa? Kelimpahan di dalam setiap kasih karunia yang senantiasa cukup diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi jangan sampai kita bermotivasi salah sebagai orang percaya. Jadilah gereja yang berbagi di dalam motivasi yang benar, di mana kerohanian kita semakin dilimpahkan oleh Tuhan, semangat pelayanan kita dibakar lebih murni lagi, dan kita dipakai Tuhan di dalam porsi kita masing-masing bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kiranya melalui setiap apa yang saya sharingkan ini, paling tidak mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat memiliki sebuah keseimbangan, khususnya di dalam kita menjalani segala sesuatu di dalam apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama akan tutup di dalam doa, dan mari kita mengambil sikap berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap anugerah-Mu pada hari ini. Kami bisa bersama-sama untuk mengikuti setiap renungan firman Tuhan yang kami terima. Kami berdoa, bersyukur atas gereja yang Tuhan hadiahkan bagi kami untuk kami bisa belajar bagaimana menjadi tubuh Kristus yang setia kepada kepala gereja, yaitu adalah Engkau sendiri, Kristus. Dan Engkau yang sudah memberikan pusat gereja di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, tolonglah kami yang seringkali kurang sinkron dengan Tuhan, kami yang seringkali kurang percaya kepada Tuhan, kami yang seringkali terlalu berhitung-hitungan terhadap Tuhan, sehingga Engkau yang sudah memberikan yang terbaik, tapi kami masih memberikan yang sisa-sisa kepada Tuhan. Tuhan, tegurlah kami. Tuhan, berikan peringatan bagi kami. Kalau perlu, pukul kami, supaya kami dapat bertobat dan kami dapat hidup di dalam apa yang benar. Jangan biarkan kami menjadi alat setan, tapi ajarkan kami menjadi alat Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah setiap seruan hati kami. Dan pakailah kami menjadi bagian yang indah di dalam Tuhan. Dan biarlah segala kemuliaan kembali padamu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan semuanya, setiap pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Di dalam Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Oke, saudara sekalian, waktu dan tempat saya serahkan ke Henry untuk melanjutkan. Ya, terima kasih.